Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Rabb yang Maha Esa, yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita sehingga kita tidak bisa dan tidak mampu untuk menghitungnya. Wala ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Salawat dan salam tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah menjadi kewajiban bagi seorang khatib untuk berwasiat, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan perintahnya serta menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya gaya hidup seseorang sangat ditentukan oleh cara bagaimana dia memandang hidup. Dengan kata lain, bagaimana seseorang memandang hidup, begitulah dia akan hidup. Oleh sebab itu, untuk mengubah keadaan seseorang harus diawali lebih dahulu dengan mengubah caranya memandang hidup. Itulah sebabnya dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengubah nasib dan keadaan satu kaum sampai kaum itu berusaha mengubah apa yang ada di dalam dirinya sendiri. Yang ada di dalam diri itu tentu tidak lain adalah cara berpikir, cara memandang kehidupan yang akan sangat mewarnai cara orang menjalankan kehidupan itu sendiri. Oleh karena itu, pada khutbah ini kita akan menyampaikan tentang dasar dan tujuan hidup dari seorang muslim di dalam kehidupan ini. Yang pertama, tentang dasar dan landasan hidup. Seorang muslim tak dapat lain mendasarkan kehidupannya dengan Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala menuntun, Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara total, secara utuh, secara seluruhnya. Jangan separuh-separuh,
Jangan sepotong-sepotong. Mendasari hidup secara Islam artinya menjadikan Islam sebagai tujuan hidup di dalam kita memecahkan problema-problema hidup dan kehidupan, sehingga tidak satu persoalan hidup yang bagaimanapun kecilnya sekalipun yang tidak tersentuh oleh nilai-nilai ajaran agama Islam ini. Kemudian di dalam mendasarkan hidupnya dengan Islam yang mempunyai keyakinan, pertama, Islam sebagai dasar hidupnya adalah agama yang sesuai fitrah daripada manusia. Allah Subhanahu wa taala pencipta manusia. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan agama Islam. Oleh sebab itu, tentu saja seluruh konsepsi Islam ini sudah diukur sedemikian rupa sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Jika manusia ingin baik, jika manusia ingin mencapai suatu yang bernama bahagia, dia harus mengikuti petunjuk yang dikeluarkan oleh yang penciptaannya. Dan petunjuk-petunjuk itu adalah turun dalam satu konsepsi yang bernama Islam, sesuai dengan fitrah manusia. Yang kedua, oleh karena keyakinannya Islam sesuai dengan fitrah manusia, ia pun berkeyakinan Islam adalah agama untuk seluruh manusia. Walaupun ia diturunkan di tanah Arab, tetapi ia bukanlah agama untuk orang Arab saja. Keyakinan ini harus kita tegakkan kembali. Oleh karena akhir-akhir ini muncul pendapat yang seolah-olah bahwa agama adalah barang impor. Sungguh merupakan kekeliruan yang sangat besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa Arab sebagian besar memang Islam, jelas, tetapi Islam bukannya Arab, itu kita harus akui. Kita bisa menjadi seorang muslim yang baik bahwa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab karena memang turun di tanah Arab. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, Islam adalah agama terakhir yang diturunkan kepada nabi terakhir. Tidak ada nabi dan rasul sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada lagi agama setelah agama Islam. Dalam kehidupan, mulai kita tidur sampai bangun tidur, bahkan dalam tidur itu sendiri tidak terlepas dari nilai-nilai agama Islam. Kita bekerja 24 jam merupakan landasan atau merupakan nilai-nilai agama Islam itu sendiri yang kita lakukan. Inilah pandangan hidup seseorang muslim. Apa kata Islam, ia akan ikuti. Halal kata Islam, halallah ia katakan. Haram kata Islam, haram dia katakan. Barometer dalam perbuatannya tidak lain dari nilai-nilai Islam, dan meyakini dalam hatinya Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Yang kedua adalah landasan kita adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, kita memerlukan pendapat-pendapat yang ahli di bidang itu. Dalam hal ini kita sebut ulama, dan merupakan sumber yang sekunder dari landasan hidup. Kita tahu bahwa ulama adalah pewaris para nabi yang kita harus ikuti. Ketika kita tidak memahami arti atau makna dari Al-Quran dan hadis, kita harus bertanya kepada ahlinya, yaitu para ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa
ketika seseorang menjadikan Al-Quran dan Sunnah dijadikan imam, maka Al-Quran akan menuntunnya ke surga. Dan apabila Al-Quran dijadikan pengikutnya atau di belakangnya, maka Al-Quran akan mendorong kita ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat pada siang hari ini. Mudah-mudahan kehidupan kita sehari-hari senantiasa berlandasan kepada nilai-nilai keislaman yang didasari oleh Al-Quran, hadis, serta pendapat-pendapat para ulama. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru la'allakum tuflihun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa nafa'ani minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fasta'inu bil qawli innahu huwal ghafurur rahim.